Di balik kemesraan dan kesetiaan suami yang sempurna dan selalu diumbar di medsos, ternyata ada sesuatu yang tersembunyi. Tidak semua yang mesra itu setia, dan juga tidak semua yang setia harus mengumbar kemesraannya. Aku selalu percaya bahwa cinta bisa tumbuh makin dalam seiring waktu. Apalagi ketika laki-laki yang kupanggil suami, Arga, selalu memperlakukan aku seperti ratu. Dia CEO di perusahaan ayahku, pria mapan yang tampan, penuh perhatian, dan manis bukan hanya di rumah tapi juga di depan publik. Di media sosial, dia sering unggah foto kami berdua. Captionnya selalu romantis. Surga dunia adalah saat melihatmu tersenyum. Istriku, tulisnya. Ribuan wanita iri padaku. Mereka bilang aku wanita paling beruntung di dunia. Aku kira begitu juga. Sampai suatu hari, sebuah unggahan viral mengungkap semuanya. Dari luar, hidupku tampak seperti lukisan yang nyaris tanpa celah. Setiap garis, setiap warna, seolah dilukis tangan takdir dengan presisi yang sempurna. Dan di tengah lukisan itu, berdirilah aku dan Arga, pasangan yang digambarkan banyak orang sebagai simbol cinta sejati. Arga adalah tipe laki-laki yang tak hanya tampan dan mapan, tapi juga sosok yang tahu bagaimana memperlakukan perempuan seperti ratu. Ia bukan hanya suamiku. Ia adalah pelindungku, tempatku bersandar, pelipur laraku di tengah dunia yang begitu bising dan melelahkan. Setiap pagi, sebelum matahari muncul menyapa jendela kamarku, Arga selalu lebih dulu terbangun. Aku seringkali mendengar suara pelan sendok dan piring dari dapur, diiringi dentingan gelas kaca dan bau kopi robusta kesukaanku yang menyeruak sampai ke kamar. Begitu aku membuka mata dan melangkah keluar dari kamar, dia akan menoleh, dengan celemek bergambar kartun yang selalu membuatku tertawa. "Selamat pagi, istriku yang manja," katanya dengan suara lembut, disertai senyuman yang selalu berhasil membuat hatiku mencair. Setiap hari, tanpa pernah absen. Aku duduk di meja makan, dan seperti biasa, sarapanku sudah tertata rapi. Bukan sekadar nasi goreng atau roti panggang, tapi selalu ada sentuhan kecil yang membuatnya spesial. Entah taburan keju parut di atas telur mata sapi atau irisan stroberi membentuk hati di atas oatmeal. Arga memperhatikanku dengan mata yang berbinar, seperti sedang mengamati sebuah karya seni yang paling ia banggakan. "Arga, kamu enggak perlu repot-repot begini setiap hari," ucapku suatu pagi, dengan suara lirih dan mata yang masih setengah mengantuk. Ia tertawa kecil, lalu membelai rambutku dengan jemarinya yang hangat. "Aku suka lihat kamu makan hasil masakanku. Rasanya, kayak semua lelah di luar rumah ini langsung hilang begitu lihat kamu tersenyum." Aku terdiam. Bukan karena tidak tahu harus membalas apa, tapi karena hatiku begitu penuh. Aku berpikir, jika ada surga di dunia, mungkin inilah rasanya. Setiap malam pun begitu. Setelah aku selesai membersihkan diri dan merebahkan tubuh di atas kasur, Arga akan mematikan lampu, lalu merunduk dan mencium keningku perlahan. Selalu di kening. Dengan begitu hati-hati, seolah aku adalah sesuatu yang rapuh dan tak boleh disentuh sembarangan. "Selamat tidur, cantikku," bisiknya, suara itu serak, berat, dan penuh cinta. Aku balas memeluk lengannya pelan, menggenggamnya seolah ingin memastikan bahwa ini nyata. Bahwa Arga nyata. Bahwa rumah tangga ini bukan sekadar mimpi yang akan lenyap begitu aku terbangun. Di luar momen-momen manis itu, Arga juga sering muncul secara tiba-tiba di kantorku. Pernah suatu siang,
Saat aku tengah sibuk dengan laporan dan mata sudah lelah menatap layar komputer, terdengar ketukan pelan di pintu ruanganku. "Masuk," kataku tanpa menoleh. Dan saat aku menengok, aku nyaris menitikkan air mata. Arga berdiri di sana, mengenakan kemeja biru navy yang sangat cocok dengannya, membawa buket bunga lili putih kesukaanku. "Aku kangen," ucapnya singkat, sebelum mendekat dan mengecup pipiku di depan rekan-rekan kerjaku yang langsung tertawa dan bersorak. "Wah, suami idaman banget," kata Rina, teman sekantorku sambil tertawa kecil. "Udah ganteng, romantis, perhatian lagi. Laras, kamu tuh beruntung banget." Dan aku hanya bisa tersenyum, dengan dada mengembang bangga. Karena memang itu yang selalu aku pikirkan. Bahwa aku adalah perempuan paling beruntung di dunia ini. Media sosial kami pun penuh dengan potret kebahagiaan. Foto saat makan malam berdua, saat liburan ke Bali, atau sekadar duduk santai sambil menyeruput teh di beranda. Semua terlihat sempurna. Semua terdengar sempurna. Semua terasa sempurna. Terlalu sempurna. Terkadang, saat aku sendiri di kamar, aku sempat bertanya dalam hati, apakah ada yang bisa memiliki hidup sesempurna ini selamanya? Tapi lalu aku mengusir pertanyaan itu jauh-jauh. Karena siapa aku untuk meragukan anugerah seindah ini? Namun, yang tak pernah aku sadari saat itu adalah kesempurnaan yang terlalu rapih kadang menyimpan sesuatu di baliknya. Dan cinta yang terlalu manis pun bisa jadi penutup dari luka yang tak kasat mata. Hari itu seperti pagi biasa, setidaknya aku kira begitu. Matahari bersinar malu-malu di balik tirai putih tipis kamar kami. Arga seperti biasa mengecup keningku sebelum berangkat, mengenakan setelan abu-abu kesayangannya, meninggalkan aroma parfum khas yang biasa menenangkan pikiranku. Aku membalas senyumnya, lalu kembali ke meja makan untuk menyelesaikan sarapan yang tadi ia buat. Semuanya terasa normal. Terlalu normal, hingga rasanya mencurigakan. Setelah Arga pergi, aku duduk di sofa dengan secangkir teh hangat di tangan, membuka ponsel hanya sekadar ingin membalas beberapa email dan membunuh waktu dengan menggulir media sosial. Tapi jemariku mendadak kaku. Namaku muncul di layar. Berkali-kali. Laras. Terpampang jelas sebagai topik yang sedang viral di X, dulu Twitter, TikTok, dan Instagram. Aku menatap layar itu lama. Bingung. Terperangah. Jantungku mulai berdegup tidak wajar. Apa ini? Kenapa namaku trending? Dengan tangan gemetar, aku membuka salah satu unggahan yang paling banyak dibicarakan. Sebuah foto. Sederhana, tapi menggelegar. Sebuah test pack dengan 2 garis merah menyala. Di bawahnya, caption yang menghantam seperti tamparan di tengah wajah. Aku hamil anak CEO terkenal yang katanya setia. Tapi kenyataannya dia cuma pembohong. Dan nama akun itu, milik seorang wanita muda. Aku tidak mengenalnya. Tapi parasnya, entah kenapa terasa asing tapi familiar. Matanya bundar, bibirnya merah alami, usianya mungkin 10 tahun lebih muda dariku. Dalam beberapa foto lain yang mulai tersebar, dia tampak bersandar di dada seseorang. Seseorang yang tidak tampak seluruh wajahnya. Tapi, aku tahu jas itu. Aku tahu jam tangan di pergelangan tangannya. Dan yang paling aku tahu, senyum itu. "Arga?" bisikku, nyaris tanpa suara, seolah suaraku dicekik oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ponselku nyaris terlepas dari tangan. Nafasku tiba-tiba terasa pendek. Dadaku sesak. Dunia di sekitarku,
yang tadinya begitu hangat dan penuh cahaya, berubah menjadi bayangan kelabu yang menyelimuti seluruh ruang. Dalam hitungan menit, ratusan komentar membanjiri unggahan itu. Siapa yang dimaksud ya? Ada yang tahu? Kayaknya ini tentang Arga, deh. CEO muda itu, kan? Bukannya dia suami Laras ya? Yang couple goals itu. Astaga, jangan bilang ini soal Arga dan Laras. Kok bisa? Gila sih kalau ini beneran. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa ini cuma fitnah. Bahwa ini cuma sensasi dari perempuan tak dikenal yang haus perhatian. Tapi satu demi satu potongan fakta bermunculan, screenshot pesan singkat, struk hotel, bahkan foto Arga sedang menggandeng tangan wanita itu dari belakang. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokanku tercekat oleh campuran rasa kaget, malu, marah, dan hancur. Aku menatap layar ponselku lagi, masih berharap semua ini mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi tidak. Notifikasi terus berdatangan. Beberapa teman lama mengirim pesan. Lar, kamu lihat trending topik hari ini. Maaf ya, semoga kamu kuat. Tapi kayaknya kamu harus lihat ini. Aku enggak tahu harus bilang apa. Tapi aku di pihak kamu. Tanganku gemetar. Ponsel itu akhirnya jatuh ke lantai. Aku terisak. Dada ini seperti dihantam palu berkali-kali. Apa ini balasannya dari semua cinta yang sudah aku beri? Tega kamu, Ga? Bisikku, kali ini dengan suara yang pecah dan nyaris tak terdengar oleh siapapun selain diriku sendiri. Tega. Setelah semua pagi yang kau isi dengan sarapan dan senyuman. Setelah malam-malam penuh kecupan di keningku. Setelah bunga-bunga itu, setelah janji-janji yang kau bisikan di antara pelukanku. Ternyata semua itu hanya akting. Hanya kemasan manis untuk menyembunyikan borokmu yang busuk. Aku berdiri. Ingin menenangkan diri. Tapi lututku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai ruang tengah yang dingin. Ruangan ini, yang dulu penuh kenangan manis, kini terasa asing dan menusuk. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Dan di tengah isak tangis yang makin hebat, satu pertanyaan menyelinap perlahan, dingin, dan tajam. Sudah berapa lama dia membohongiku? Aku duduk di ruang tamu dengan tubuh gemetar, ponsel masih tergenggam erat di tangan. Nafasku tidak stabil. Ada kemarahan, ada luka, dan ada ketakutan yang sulit dijelaskan. Waktu seakan berjalan lambat, setiap detiknya terasa menghujam kulitku seperti duri. Arga belum pulang sejak unggahan itu viral pagi tadi. Aku menghitung menit demi menit seperti menunggu bom meledak, dan tepat pukul 8 malam, suara mobilnya terdengar di garasi. Aku bangkit. Langkahku gontai, tapi tekadku bulat. Aku akan menanyakan semuanya. Aku harus tahu. Harus mendengar pengakuan dari mulutnya sendiri. Pintu terbuka. Arga masuk dengan senyum santai, melepaskan sepatu dan jasnya seperti tidak ada yang terjadi. Seperti rumah tangga kami belum menjadi bahan gunjingan se-Indonesia hari ini. Seperti tidak ada seorang wanita muda yang menuduhnya menghamilinya di depan publik. Sayang, ucapnya ringan, menatapku dari ujung ruang tamu. Kok kamu diam aja? Tumben. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan mata basah dan penuh luka, lalu menyerahkan ponselku yang menampilkan unggahan itu. Test pack. Kalimat pedas. Foto-foto. Ratusan komentar. Ribuan sorotan. Semua ada di sana.
Arga membaca sekilas, lalu tertawa. Ya, tertawa. Bukan tawa malu. Bukan tawa gugup. Tapi tawa ringan, seolah yang kutunjukkan hanya lelucon murahan yang tak layak dipercaya. Sayang, katanya, mendekat sambil tersenyum kecil. Kamu percaya hal konyol seperti ini? Tangannya menyentuh pipiku, lembut seperti biasa. Suaranya rendah, tenang, bahkan menenangkan. Ayolah, Laras. Kamu pikir aku sebodoh itu? Aku ini CEO. Aku tahu konsekuensi dari setiap langkahku. Dan yang paling penting, dia mendekatkan wajahnya ke arahku, menatap mataku dengan mata yang selalu berhasil membuatku lemah. Aku cuma cinta kamu. Jantungku berdetak kencang. Bukan karena percaya, tapi karena kebingungan. Karena kacau. Karena sebagian dari diriku masih ingin memeluk kebohongan yang terasa seperti kenyamanan. Aku ingin menjerit, ingin marah. Tapi ketika Arga menarikku ke dalam pelukannya, tubuhku menurut. Aku hanya diam, membeku di dadanya, membiarkan aroma tubuhnya menelanku lagi. Laras, bisiknya sambil mengecup keningku, kening yang dulu dia cium setiap malam tanpa jeda. Orang-orang di luar sana cuma iri sama kita. Mereka enggak tahan lihat kita bahagia. Jangan biarkan mereka masuk rumah ini, ya. Aku menutup mata. Mencoba menghapus segala yang kulihat di layar ponsel. Mencoba menghapus ekspresi sinis wanita itu dalam unggahannya. Mencoba percaya bahwa Arga masih pria yang sama, yang dulu menangis saat aku sakit, yang panik saat aku telat pulang, yang rela membatalkan rapat penting hanya demi mengantarku ke klinik saat perutku kram. Tapi, kenapa pelukannya malam ini terasa dingin? Kenapa matanya terasa terlalu tenang? Seolah sudah menyiapkan jawaban ini berhari-hari sebelumnya? Kenapa pelukannya seperti perangkap? Aku tidak berkata apa-apa. Tapi dalam hati, perang mulai pecah. Arga. Bisikku pelan, lirih nyaris tak terdengar. Kalau memang bukan kamu, kenapa semua bukti itu terlalu nyata? Dia menghela napas, lalu melepaskan pelukannya perlahan, menatapku dengan ekspresi yang terlalu tenang. Lar, kamu tahu sendiri dunia maya itu kejam. Sekarang orang bisa edit foto, bisa fitnah siapa aja. Yang penting itu kita. Aku dan kamu. Apa kamu lupa? Kita udah lewatin banyak hal bareng? Apa semua itu sekarang kamu ragukan cuma karena satu postingan dari orang yang bahkan kita enggak kenal? Aku menggigit bibir, menahan perih yang mulai mengalir dari dada sampai ke ubun-ubun. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya. Tapi ada bagian dari diriku yang mulai retak. Dan suara kecil di dalam hatiku berbisik pelan, Laras, kamu tahu kebenarannya. Kamu cuma belum siap mendengarnya. Arga kembali mendekat, memelukku lebih erat. Aku cuma punya kamu, Laras, katanya dengan nada memohon. Jangan ninggalin aku cuma karena omong kosong orang di luar sana. Air mataku mengalir. Bukan karena percaya, tapi karena ketakutan. Karena aku tidak tahu lagi, mana yang nyata dan mana yang pura-pura. Malam itu aku tak bisa tidur. Meskipun pelukan Arga masih membekas di kulitku, kata-katanya menggantung seperti kabut yang tak kunjung sirna. Aku cuma cinta kamu. Tapi kenapa ada bagian dari hatiku yang menolak tenang? Aku menghabiskan waktu berjam-jam menatap langit-langit kamar, mencoba meninabobokan diri sendiri dengan mantraku. Dia tidak bersalah. Dia suamiku. Dia mencintaiku.
Tapi mantra itu kehilangan kekuatannya. Rasa curiga tumbuh seperti luka yang tak bisa ditutupi lagi. Dan tepat pukul 2.13 dini hari, layar ponselku menyala. Satu pesan masuk di akun Instagram pribadiku. Dari akun yang sama, wanita itu. Aku terpaku. Tanganku gemetar saat menyentuh layar. Sebagian dari diriku ingin mengabaikan pesan itu, tapi bagian lainnya, bagian yang haus akan kebenaran, memaksa untuk membukanya. Pesannya singkat, langsung, tajam, tanpa basa-basi. Kalau kamu masih butuh bukti, aku punya semuanya. Detik berikutnya, pesan demi pesan berdatangan. Foto, cuplikan percakapan, dan akhirnya sebuah video pendek. Aku tak bisa menahan tubuhku yang mulai gemetar. Dalam salah satu foto, mereka duduk berdua di atas ranjang. Arga tidak mengenakan kemeja, hanya kaos dalam putih, dan wanita itu bersandar di bahunya. Backgroundnya jelas, sebuah kamar hotel. Bukan rumahku, bukan ruang rapat, tapi tempat asing yang menyimpan rahasia. Jari-jariku kaku saat membuka video. Hanya berdurasi 15 detik. Tapi cukup untuk menghancurkan dunia yang selama ini kujaga. Di dalamnya, Arga terdengar tertawa. Tertawa dengan lepas. Suara yang sangat kukenal. Lalu ia berkata dengan suara rendah dan manja. "Sinta, kamu bikin aku gila." Dan terdengar suara tawa perempuan itu, "Sinta," sebelum kamera dimatikan. Sinta. Aku mengeja nama itu di dalam kepalaku. Seolah dengan mengucapkannya, aku bisa mengusir rasa mual yang mulai naik ke tenggorokan. Aku duduk terpaku di pinggir tempat tidur. Nafasku pendek. Dada ini seperti dicekik. Kata-kata Arga sore tadi terngiang. "Sayang, kamu percaya hal konyol seperti itu? Aku cuma cinta kamu. Aku cuma punya kamu. Semua itu bohong. Semua itu dusta yang dibungkus manis seperti hadiah." Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu. Tapi suara tercekat di tenggorokan. Yang keluar hanyalah isakan lirih. Sunyi, namun penuh luka. Tanganku menutupi mulut. Mataku memejam. Air mata mengalir deras tanpa bisa kucegah. Jantungku serasa berhenti. Bukan karena cinta, tapi karena pengkhianatan yang terlalu nyata untuk diabaikan. Aku menunduk, meremas dada sendiri, seolah bisa menenangkan rasa perih yang tak tertampung oleh tubuh ini. "Kenapa kamu tega, Ga?" bisikku, suara itu hampir tidak terdengar. "Kenapa kamu tega memilih menghancurkan hatiku dengan tanganmu sendiri?" Pesan terakhir dari Sinta membuatku semakin membeku. "Aku enggak pernah mau merusak rumah tanggamu. Tapi aku juga bukan perempuan bodoh." Dia yang datang ke aku. Berkali-kali. Berkali-kali. Kata itu menancap seperti duri di sanubariku. Malam itu aku sadar. Aku tidak lagi bisa mempercayai apapun yang keluar dari mulut Arga. Karena kebenaran sudah berbicara sendiri. Dari bukti, dari suara, dari tatapan matanya dalam rekaman video yang bukan untukku. Setelah malam itu, aku tak lagi menjadi istri yang percaya. Aku berubah menjadi seseorang yang tak kukenal. Diam, tajam, dan penuh curiga. Senyumku tak lagi tulus, pelukanku tak lagi hangat. Aku mulai hidup berdampingan dengan dusta, berpura-pura bahagia di depan Arga, sambil perlahan-lahan mengumpulkan potongan kebenaran yang ingin ia sembunyikan. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian. Dan ketika kata-kata tak lagi cukup, aku tahu,
Aku harus mencari bukti yang tidak bisa disangkal. Tanpa sepatah kata pun pada Arga, aku menghubungi seseorang. Seorang penyelidik pribadi, teman lama adikku yang kini bekerja sebagai intel swasta. Tak butuh banyak penjelasan. Cukup ku bilang satu kalimat. Aku butuh kebenaran, seberapapun menyakitkannya. Dalam 5 hari, hasilnya datang. Malam itu, penyelidik itu datang ke sebuah kafe yang jauh dari pusat kota. Kami duduk di pojok ruangan yang sepi. Ia menyerahkan sebuah flash disk, lalu menatapku dengan raut yang penuh simpati, rautan yang membuatku makin yakin bahwa apa yang akan kulihat bukan sekadar spekulasi. Saya yakin Mbak Lara sudah siap dengan semuanya, katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tak menjawab. Aku hanya mengangguk, meski hatiku gemetar hebat. Sesampainya di rumah, aku menunggu Arga tertidur. Suaranya mengigau di kamar, memanggil namaku seperti pria paling setia di dunia. Ironi. Di ruang kerja, aku memasukkan flash disk itu ke laptop. Butuh beberapa detik untuk file itu terbuka, tapi rasanya seperti menunggu ajal. Dan di sanalah ia. Arga. Suamiku. Pria yang dulu bersumpah tak akan pernah melukaiku. Terekam jelas dalam CCTV Hotel Bintang 5 di Jakarta Selatan. Masuk ke lobi. Berjalan bersama wanita itu, Sinta. Berbeda tanggal. Berbeda pakaian. Tapi tempat yang sama. Hotel yang sama. Selama 2 bulan terakhir. Tanganku menutupi mulut. Napasku tercekat. Bukan hanya sekali. Bukan hanya kebetulan. Ini adalah kebiasaan. Sebuah pola. Beberapa rekaman menunjukkan mereka tertawa di lift. Saling menggoda. Masuk ke kamar dengan santai. Bahkan ada satu cuplikan yang membuat lututku nyaris lemas. Arga menunggu Sinta di lobi sambil membawa buket bunga mawar putih. Bunga yang sama yang biasa ia berikan padaku. Tapi yang paling menghantamku bukan tindakan mereka, bukan ciuman tersembunyi atau pelukan singkat di lorong hotel. Tapi ekspresi Arga. Wajahnya. Bukan seperti pria yang bersalah. Bukan seperti pria yang sedang mempertaruhkan rumah tangga. Tapi seperti pria yang sedang jatuh cinta. Matanya teduh saat menatap Sinta. Bibirnya tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum tulus yang pernah ia tunjukkan padaku. Dulu, saat kami baru menikah. Senyum yang kini ia hadiahkan pada wanita lain, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku menutup laptop pelan. Tanganku dingin. Dadaku sesak. Di antara semua rasa sakit yang telah ia berikan, ini yang paling kejam. Bukan karena ia berselingkuh, tapi karena ia menikmati kebohongan itu. Aku terduduk di lantai ruang kerja. Waktu berhenti. Air mata menetes tanpa suara. Aku sudah tak bisa menangis seperti sebelumnya, yang keras dan pilu. Tangisku kini sunyi. Tangis seorang perempuan yang akhirnya menerima bahwa semua ini bukan sekadar kesalahan, tapi sebuah pengkhianatan yang disengaja. Arga. Suara itu keluar dari tenggorokanku, parau dan dalam. Berapa kali kamu membohongi aku? Berapa kali kamu mencium dia? Setelah mencium keningku? Aku menatap ke langit-langit, mencoba mencari jawaban dari Tuhan, dari semesta, dari siapa saja. Tentang bagaimana bisa seorang pria yang begitu sempurna di mata dunia, ternyata adalah monster paling tenang di balik senyumannya. Dan malam itu, aku tahu, cinta kami telah mati. Aku hanya tinggal di rumah yang penuh kenangan, bukan karena ingin bertahan, tapi karena ingin melihat sejauh apa kebohongan ini akan berani melangkah.
Malam itu, seluruh tubuhku masih terasa lemas. Tapi bukan karena kelelahan fisik. Bukan karena kurang tidur. Melainkan karena seluruh jiwaku sedang digerus oleh kemarahan, pengkhianatan, dan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Aku sudah menunggu momen ini, menanti waktu di mana aku bisa berdiri di hadapannya, membuka semua kebohongan yang selama ini ia bungkus dengan wajah manis dan pelukan hangat. Dan ketika Arga akhirnya pulang malam itu, mengenakan jas mahal dan aroma parfum yang dulu bisa membuatku tersenyum, aku tahu, waktunya telah tiba. Dia masuk rumah seperti biasa, seolah tak ada badai yang mengintainya. "Sayang, kamu belum tidur," sapanya lembut, sambil mencium pipiku. Aku diam. Tak menjawab. Bibirku keluh. Tanganku masih memegang flash disk kecil yang sudah berisi rekaman paling kejam yang pernah kulihat dalam hidupku. Arga meletakkan tas kerja di sofa dan mulai melepas dasi. "Kamu kenapa? Mukamu pucat banget," katanya lagi, mencoba menyentuh tanganku. Dan di sanalah aku menjatuhkan bom itu. Perlahan, aku letakkan flash disk itu di meja ruang tamu. Isi di dalam itu, semua rekamanmu. Di hotel. Bersama Sinta. Selama 2 bulan. Dia membeku. Tangannya yang hendak merapikan kemeja terhenti. Untuk beberapa detik, suasana jadi sangat sunyi. Lalu ia tertawa kecil. Merendahkan. Senyuman sinisnya menyelinap keluar. "Kamu ngapain buka-buka CCTV, Laras? Kamu sekarang pakai detektif buat ngintilin aku?" "Aku enggak ngintilin," jawabku datar, meski jantungku berdetak kencang. "Aku cuma nyari kebenaran. Karena semua kata-katamu selama ini, ternyata cuma kepalsuan." Dan seperti tersulut, nada suaranya tiba-tiba melonjak. "Ya karena kamu berubah, Laras. Kamu pikir kamu masih kayak dulu?" Aku menatapnya dengan mata yang membara, tapi tetap diam. "Kamu terlalu sibuk sama kerjaanmu," bentaknya keras. "Setiap malam lembur. Pulang bawa laptop. Bahkan waktu di rumah, kamu tetap di depan layar. Kamu pikir itu cukup buat jadi istri?" Jantungku terasa diremas. "Kamu dingin, Laras?" lanjutnya, suaranya seperti pisau yang menusuk berkali-kali. "Aku cuma butuh hiburan. Aku butuh pelarian. Aku lelaki, bukan batu. Aku manusia yang butuh diperhatiin." Tangan dan bibirku mulai bergetar. Tapi aku berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. "Jadi, ini semua salahku? Dan hiburan buat kamu, itu tidur sama perempuan lain?" tanyaku pelan, penuh luka, tapi nadaku sangat tegas. Arga menarik napas panjang dan membuang muka. "Ya kalau kamu nggak bisa hadir buat aku cari di tempat lain, Laras. Apa salah?" Aku menatapnya seperti melihat sosok asing. Seseorang yang memakai wajah suamiku, tapi hatinya sudah mati. "Berapa kali, Ga?" suaraku nyaris berbisik. "Berapa kali kamu bohong sambil mencium keningku? Berapa kali kamu keluar rumah, bilang ada rapat, tapi ternyata masuk kamar hotel dengan dia?" Arga menggeleng pelan, nadanya penuh sindiran. "Kalau kamu bisa berhenti sok suci sebentar aja, kamu bakal sadar kamu juga bagian dari rusaknya ini semua. Kamu pikir aku betah hidup dengan istri yang lebih sibuk dari suaminya sendiri?" Suara hatiku meledak. Tapi yang keluar dari bibirku hanya satu kalimat. "Kamu lebih memilih selangkangan perempuan itu daripada memperbaiki rumah tangga kita." Hening. Matanya tajam.
Napasnya berat. Lalu dia memalingkan wajah dan berkata dengan nada rendah, penuh kejijikan. Kamu gak akan ngerti. Kamu terlalu sibuk mikirin kariermu. Aku cuma pengen ngerasa hidup lagi. Sama perempuan yang bisa bikin aku ngerasa diinginkan. Dan saat itulah aku sadar. Tak ada satupun rasa bersalah dalam dirinya. Yang ada hanya pembenaran. Yang ada hanya ego. Yang ada hanya luka yang dia tinggalkan dan bebankan padaku. Air mataku jatuh. Bukan karena lemah. Tapi karena kecewa. Karena yang selama ini kupikir suami yang setia, ternyata hanya aktor buruk yang pandai menyalahkan istri saat ketahuan mendua. Terima kasih, Arga, kataku pelan, gemetar. Sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan siapa aku di matamu. Aku berbalik. Melangkah ke kamar tanpa menoleh lagi. Di belakangku, tak ada permintaan maaf. Tak ada penyesalan. Hanya keheningan. Dan seorang lelaki yang kehilangan kompas moralnya, tapi terlalu sombong untuk mengaku salah. Dan malam itu, dalam diamku, aku bersumpah tidak akan tinggal diam. Entah sejak kapan sentuhan Arga terasa dingin. Mungkin sejak aku tahu siapa dia sebenarnya. Atau mungkin, karena hatiku sudah terlalu remuk untuk bisa percaya lagi. Yang jelas, semua kebiasaan mesra yang dulu membuatku merasa dicintai, kini hanya membuatku ingin muntah. Dulu, setiap pelukannya bisa menenangkan badai dalam diriku. Kini, pelukan itu terasa seperti jerat tali yang perlahan-lahan mencekik. Lembut, tapi mematikan. Dan anehnya, setelah semua bukti terbuka, setelah aku memergokinya dengan mata dan telinga sendiri, Arga justru semakin sering bersikap manis. Terlalu manis. Tiap pagi ia menyapaku dengan senyum, seolah tak ada luka yang pernah ia torehkan. Ia memasak sarapan favoritku. Menyiapkan kopi seperti biasa. 2 sendok gula, 1 sendok susu, tanpa pernah bertanya apakah aku masih suka. Dia tetap mencium keningku sebelum berangkat, dan dengan suara rendah penuh kasih, berbisik, jaga diri ya, sayang. Sayang, kata itu sekarang terasa seperti pisau. Halus di ujung lidah, tapi mengiris perlahan ke dalam hati. Semakin aku tahu, semakin dia bertingkah seperti suami sempurna. Dia mulai mengirimkan bunga ke kantorku lagi. Memberi kejutan makan malam. Menyentuh tanganku di tengah obrolan, seolah mencoba menghidupkan kembali cinta yang sudah mati. Tapi aku bukan Laras yang dulu lagi. Mataku tak lagi dibutakan oleh kehangatan palsu. Hatiku tak bisa lagi dibujuk oleh kelembutan yang ternyata hanya topeng dari pengkhianatan. Di satu sore yang sunyi, saat kami duduk bersama di ruang keluarga, ia tiba-tiba meraih tanganku dan mengecupnya lama sekali. Aku tahu aku banyak salah, ucapnya pelan. Suaranya serak seperti sedang menahan tangis. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu, Ras. Aku masih cinta. Aku menatapnya lama. Menyimak setiap gerak wajahnya. Tapi yang kulihat bukan penyesalan. Yang kulihat hanya strategi. Sandiwara. Karena setiap kali dia menciumku, setiap kali dia menyentuhku dengan kasih sayang, aku bisa merasakan luka-luka lama di punggungku berdarah kembali. Semakin dia mendekapku, semakin dalam ia menggoreskan luka di belakangku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua keromantisannya selama ini adalah cinta? Atau hanya bentuk lain dari kendali? Manipulasi. Arga tahu kelemahanku, kenangan. Dia tahu aku terlalu menghargai masa lalu kami.
foto-foto bahagia, tawa di malam hujan, pelukan setelah kabar kehamilan yang gagal, semua itu membuatku ragu. Dia tahu, dan dia bermain di situ. Dia mengubah semua kenangan indah jadi jebakan yang membuatku bimbang untuk pergi. Tapi aku sudah belajar. Luka mengajarkanku satu hal. Orang yang paling manis bisa jadi orang yang paling kejam, jika cintanya berubah menjadi senjata. Dan Arga, ia bukan lagi suamiku. Ia adalah lawan yang sedang menyamar di dalam pelukan yang dulu ku cari-cari. Siang itu, cuaca mendung. Awan menggantung berat di langit, seolah tahu bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang menyelimuti hatiku. Aku duduk di ruang kerja ayah, sekarang menjadi ruang direksi milikku, sendiri. Ruangan itu masih terasa seperti miliknya. Meja kayu jati besar yang dulunya jadi pusat segala keputusan penting, lemari berisi arsip perintisan perusahaan, dan foto beliau tersenyum lebar bersama ibu dan aku saat peresmian gedung utama. Di depanku, seorang pria parubaya mengenakan jas abu-abu duduk tegap. Dia penyelidik swasta yang kupekerjakan diam-diam setelah semua topeng Arga mulai runtuh satu persatu. 3 minggu penuh ia bekerja dalam senyap. Dan kini, dia datang membawa kebenaran yang bahkan aku sendiri tak siap menerimanya. "Bu Laras," katanya perlahan, mengeluarkan map tebal dari tas kerjanya. "Saya mohon duduk Ibu kuat, karena apa yang akan saya sampaikan bukan hal mudah." Hatiku langsung mencelos. Tapi aku tetap menatapnya, meski napasku mulai tak beraturan. "Sampaikan saja," suaraku lirih namun tegas. "Saya harus tahu segalanya." Ia mengangguk, lalu membuka halaman demi halaman berisi laporan transaksi, tangkapan layar rekening bank, dan potongan video. Selama 8 bulan terakhir, kami menemukan aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi atas nama Sinta Alvernia Putri. Aku menegang. Telingaku berdengung. Nama itu sudah cukup membuat dadaku terasa seperti diremas. "Sinta," bisikku, seolah belum percaya. "Wanita itu?" Penyelidik itu mengangguk pelan. Arga mentransfer sejumlah besar dana, tercatat total lebih dari 400 juta rupiah, ke akun wanita tersebut. Rinciannya, ia menyerahkan daftar yang telah disusun dengan rapi. Tapi angka-angka itu tak terasa rapi di mataku. Semuanya seperti peluru yang menghujam jantungku. Apartemen mewah di kawasan elit, 230 juta rupiah. Tas-tas branded dari butik luar negeri, 68.500.000 rupiah. Langganan salon, spa, dan perawatan, 15 juta rupiah. Transfer bulanan tanpa keterangan, 120 juta rupiah lebih. Tanganku mulai gemetar. Napasku tak teratur. "Uang itu semua uang perusahaan?" Suaraku nyaris tak terdengar. "Ya, Bu." Nadanya rendah, penuh empati. Dana itu berasal dari pos investasi pengembangan digital yang sebelumnya diajukan dan disetujui oleh almarhum ayah Anda. Aku menggigit bibir bawahku. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku tidak boleh menangis. Bukan di depan orang lain. Bukan di ruangan ini. Bukan saat aku sedang menyaksikan kehancuran bukan hanya pernikahanku, tapi juga nama baik keluarga yang selama ini kujaga mati-matian. "Arga," bisikku, lebih pada diri sendiri. Dia tak hanya mencabik-cabik hatiku. Dia juga meludahi nama baik ayahku. Aku terdiam lama. Lalu berdiri perlahan dari kursi, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dari situ aku biasa memandangi langit saat harus membuat keputusan penting.
Tapi hari ini, aku tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan. Suaraku mulai bergetar saat aku berbicara. Dia pakai uang ayahku, uang perusahaan keluarga ini, untuk pelacur yang dia tiduri. Kalimat itu keluar dalam desahan penuh amarah, jijik, dan kehinaan yang nyaris tak bisa kubendung. Penyelidik itu tidak menjawab. Tapi dari raut wajahnya, aku tahu jawabannya. Ya, tanganku terkepal. Nafasku berat. Semua sikap manis Arga belakangan ini, pelukan hangatnya, kecupan keningnya, sarapan pagi buatannya, ternyata bukan tanda penyesalan. Tapi cara seorang kriminal menyembunyikan jejak. Dan sekarang aku tahu. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka. Arga muncul, lengkap dengan jas abu-abu dan senyum yang sudah tak lagi kupercaya. "Sayang kamu di sini toh?" katanya ringan, seperti tak terjadi apa-apa. Aku berbalik, menatapnya tanpa ekspresi. Tapi dadaku terbakar. Arga menyapa penyelidik itu dengan alis terangkat. "Ini siapa?" Aku menatapnya tajam. "Teman baruku, yang memberitahuku bahwa kamu mencuri uang perusahaan ayahku untuk memanjakan perempuan simpananmu." Senyum di wajah Arga langsung pudar. Dia tertawa kaku. "Laras, kamu jangan asal nuduh. Jangan panggil aku lagi dengan nama itu." Suaraku tiba-tiba meninggi. Penuh gemuruh. Penuh luka. Penuh kemarahan yang selama ini kupendam. 400 juta, Arga. 400 juta. Untuk salon, apartemen, tas. Kau pakai nama perusahaan yang kau sumpahi akan kau jaga di depan makam ayahku, lalu kau korupsi untuk kepuasan selangkanganmu sendiri. Wajah Arga memucat. Tapi dia mencoba tenang. "Itu bukan uang yang penting, Laras. Cuma dana operasional kecil." Lah, tanganku menampar pipinya. Bukan karena emosi sesaat, tapi karena aku tak punya kata yang cukup untuk menghukum kelancangannya. Dana operasional kecil? Bagimu mungkin kecil. Tapi bagi ayahku, itu kehormatan. Itu warisan. Itu tanggung jawab. Air mata jatuh. Tapi bukan karena kelemahan. Karena aku akhirnya sadar, aku menikah dengan iblis yang menyamar jadi suami sempurna. "Mulai sekarang," kataku dingin, "jangan sentuh 1 rupiah pun dari perusahaan ini. Dan jangan anggap aku istrimu lagi." Aku melangkah keluar ruangan, meninggalkan Arga yang masih berdiri di tempat, terdiam, mungkin karena tak menyangka bahwa wanita yang dulu selalu memaafkannya, kini berdiri tegak dengan luka di dadanya, tapi juga nyala api di matanya. Sudah berhari-hari aku menyembunyikan luka itu dari semua orang, termasuk dari satu-satunya orang yang selalu jadi tempatku pulang, ayah. Tapi aku bukan anak kecil lagi. Aku adalah direktur perusahaan keluarga. Aku adalah istri. Dan aku adalah wanita dewasa yang selama ini terlalu keras mencoba menjadi kuat. Sampai lupa bahwa kadang, menangis di pelukan ayah pun bisa jadi bentuk kekuatan yang berbeda. Pagi itu, ayah datang lebih pagi dari biasanya. Dengan kemeja putih bersih dan langkah yang masih tegas meski rambutnya sudah penuh uban. Ia masuk ruanganku sambil membawa 2 cangkir kopi. "Ayah bawa kopi kesukaanmu. Tambah kayu manis, kurang gula," katanya, mencoba ringan. Aku tersenyum kecil. Tapi mataku sembab. Dan mungkin, itulah yang membuatnya sadar. Sesuatu sedang tidak baik-baik saja. "Ayah tahu kamu pandai menyembunyikan air mata, Laras," katanya lembut,
meletakkan cangkir itu di meja. Tapi ayah lebih tahu kapan kamu pura-pura tersenyum. Aku terdiam. Menunduk. Jantungku berdetak semakin kencang. Rasanya seperti saat kecil dulu, ketahuan menyembunyikan nilai ulangan. Ada apa sebenarnya, nak? Tanyanya. Kamu berubah. Lelahmu bukan lagi soal kerja. Tatapanmu bukan lagi soal bisnis. Ini luka yang dalam. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengangkat kepala. Dan ketika akhirnya mataku menatap mata ayah, tangisku pecah. Aku berlari memeluknya. Seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku tenggelam di dadanya, membiarkan air mataku membasahi kemeja putihnya. Ia tidak bicara apapun. Hanya membiarkanku menangis, sambil mengusap punggungku dengan lembut. Ayah, suaraku serak, bergetar. Arga, dia hianati aku. Ayah menarik sedikit wajahku agar bisa melihat mataku. Khianat? Dalam hal apa? Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menceritakan semuanya. Dari unggahan test pack, pesan pribadi dari wanita itu, rekaman CCTV, sampai laporan keuangan yang menunjukkan betapa rendahnya Arga memperlakukan uang keluarga kami. Ayah mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras perlahan. Tangannya mengepal, dan pandangan matanya berubah tajam. Uang perusahaan? Tanyanya pelan. Aku mengangguk sambil menyeka air mata. Lebih dari 400 juta, ayah. Dia transfer ke perempuan itu. Untuk apartemen, tas, salon semua dari dana operasional. Ayah menarik napas dalam-dalam. Lalu berdiri. Menatap keluar jendela sebentar, lalu menoleh kembali padaku. Laras, katanya perlahan, kamu tahu, ayah tidak pernah campur tangan urusan rumah tangga kamu. Ayah percaya kamu wanita cerdas, bijak, dan kuat. Aku menatapnya, menahan tangis yang kembali mendesak. Tapi kalau kamu izinkan, ayah mendekat, lalu menatapku lurus-lurus. Biar ayah yang ajarkan dia, apa itu rasa malu. Aku terdiam, lalu menggigit bibirku. Ayah, dia bukan cuma hancurin rumah tanggaku. Dia ngerusak warisan yang ayah bangun puluhan tahun. Ayah tersenyum kecut. Tapi di balik senyumnya, aku bisa melihat bara yang mulai menyala. Laki-laki macam Arga itu harus dipukul bukan hanya dari belakang, tapi dari tempat paling menyakitkan, harga dirinya. Dia pakai nama keluarga kita untuk berbuat najis. Sekarang biar dia tahu, nama keluarga kita juga bisa jadi palu hukuman. Dan untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu hidupku berantakan, aku merasa aku tidak sendirian. Ayahku, lelaki pertama yang mengenalkanku pada cinta, kini menjadi pelindung yang siap berdiri di depan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengembalikan martabatku yang telah diinjak-injak. Hari itu, suasana kantor pusat mendadak terasa berbeda. Langit mendung menggantung seperti pertanda bahwa badai akan segera datang. Tapi bukan dari langit. Badai itu datang dariku. Aku berjalan menyusuri koridor perusahaan keluarga yang selama ini kujaga dengan nyawa. Setiap langkahku berat, tapi pasti. Setiap mata yang menatapku seolah tahu, ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Laras Kirana, putri pendiri perusahaan, tidak pernah terlihat setegas dan sedingin ini. Di balik jas formal yang kukenakan, ada dada yang sesak. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu,
Saat pintu ruang rapat itu kubuka, tidak akan ada jalan mundur lagi. Rapat luar biasa. Itu perintahku pagi tadi. Semua direktur dan manajer keuangan hadir. Tanpa pengecualian. Pukul 10 tepat, aku melangkah masuk ke ruang rapat eksekutif. Di dalam, Arga sudah duduk di kursinya, masih dengan senyum palsunya, seolah tak terjadi apa-apa. Seolah dia masih CEO yang terhormat. Seolah dia masih suamiku yang dicintai. Di sisi lain, ayah duduk tenang. Matanya menatap ke depan, dingin seperti batu karang yang siap diterjang ombak besar. Kami sudah sepakat. Ini bukan sekadar rapat. Ini awal dari penghakiman. Aku berdiri di ujung meja panjang. Semua mata tertuju padaku. Lalu aku bicara, dengan suara yang tajam namun terkendali. Terima kasih sudah hadir. Hari ini saya minta audit internal dibuka di hadapan kita semua. Beberapa wajah tampak terkejut. Arga memiringkan kepalanya, sedikit menyeringai. Laras, katanya dengan nada meremehkan. Audit? Bukankah itu seharusnya prosedur internal biasa? Kenapa harus diumumkan seperti ini? Aku menatapnya langsung. Tak gentar. Karena penyalahgunaan keuangan bukan perkara biasa. Arga. Apalagi kalau dana yang digunakan berasal dari rekening investasi strategis perusahaan, yang notabene adalah hasil jerih payah keluarga saya selama puluhan tahun. Suasana mendadak tegang. Para manajer keuangan mulai saling pandang. Arga mencoba tertawa kecil. Kamu bercanda, kan? Tidak. Suaraku mantap. Saya minta tim audit eksternal memaparkan hasilnya. Sekarang. Pintu dibuka. 2 orang dari firma akuntan independen masuk membawa berkas tebal dan proyektor. Mereka tak banyak basa-basi. Paparan dimulai. Angka demi angka muncul di layar. Grafik, tabel, bukti transfer, dan catatan pengeluaran mencurigakan. Semua tertuju pada satu nama. Arga Daryanta. Nominalnya bukan main-main. Ratusan juta mengalir keluar dari rekening investasi perusahaan dalam kurun waktu 8 bulan, dengan alasan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Dana-dana ini dialihkan ke rekening pribadi atas nama wanita yang tidak memiliki hubungan legal dengan perusahaan, jelas auditor dengan nada profesional. Penggunaan dana ini melanggar pasal penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset perusahaan. Semua yang hadir membisu. Bahkan suara napas pun terasa berat di ruangan itu. Arga berusaha berdiri. Tunggu. Ini pasti ada kesalahan. Semua itu untuk proyek pengembangan digital. Proyek fiktif, Arga. Kali ini ayah yang bicara. Suaranya tenang, tapi mengandung petir. Kami sudah telusuri. Tidak ada kontrak, tidak ada vendor, tidak ada laporan progres. Hanya bukti transfer. Dan wanita yang menerima dana itu bukan siapa-siapa dalam struktur kami. Arga memucat. Napasnya memburu. Aku mendekatinya, berdiri tepat di depan kursinya. Kamu kira aku tidak tahu, Arga? Kamu kira aku akan diam selamanya? Kamu pakai uang perusahaan untuk memanjakan perempuan simpananmu, lalu tidur di ranjang yang kubeli dengan uang warisan ibuku? Kamu menciumku setiap malam, sambil menyembunyikan bontas dan tagihan apartemen di bawah meja kerjamu. Matanya membelalak. Tapi dia tak punya kata-kata. Aku mendekatkan wajahku. Pelan. Penuh racun yang manis. Sekarang dengar baik-baik. Mulai hari ini,
Kamu tidak lagi punya kuasa di perusahaan ini. Audit sudah kami laporkan ke dewan. Dan gugatan hukum sedang disiapkan. Jadi silakan, nikmati waktu bebasmu selagi bisa. Arga bangkit. Laras, kamu gak bisa lakuin ini ke aku. Aku suamimu. Aku menoleh pelan, tersenyum sinis. Kamu bukan lagi apa-apa bagiku, Arga. Bahkan sebagai manusia, kamu sudah jatuh terlalu rendah. Dan tanpa menoleh lagi, aku berjalan keluar dari ruang rapat. Suara pintu menutup di belakangku terasa seperti hukuman terakhir. Suara kemenangan yang sunyi, tapi menggetarkan. Hari itu, ruang auditorium utama perusahaan dipenuhi oleh sosok-sosok penting. Petinggi, pemegang saham, media yang diundang secara terbatas, serta para kepala departemen. Undangan bertajuk, Rapat Darurat Eksekutif, disebar mendadak pagi hari. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi bisik-bisik tentang audit dan krisis internal sudah berhembus liar di koridor. Aku berdiri di balik tirai samping panggung, tanganku mengepal di balik jas. Nafasku pendek, cepat, tapi teratur. Di sebelahku, ayah berdiri tegak, tenang seperti biasa, tapi aku bisa melihat rahang beliau mengeras. Bukan karena takut, tapi karena ini penghakiman yang tertunda. Pukul 10 tepat, Arga masuk ke ruangan. Masih mengenakan setelan rapi dengan dasi abu-abu kesukaannya, ia duduk di barisan depan, mencoba mempertahankan wibawa yang semakin tipis. Tapi sorot matanya penuh cemas. Mungkin dia sudah bisa mencium akhir dari segalanya. Lalu ayah naik ke panggung. Langkahnya mantap, tak tergesa. Saat mikrofon dinyalakan dan suara beliau terdengar memenuhi seluruh ruangan, semua bisik-bisik langsung lenyap. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam waktu singkat ini, katanya, dengan suara berat namun jelas. Saya, sebagai pendiri dan pemilik utama PT Kirana Global, ingin menyampaikan pengumuman penting dan menyakitkan. Beberapa kepala mulai menoleh. Ruangan menegang. Selama beberapa bulan terakhir, kami menemukan adanya penyalahgunaan wewenang dalam lingkaran eksekutif, tepatnya oleh CEO aktif kita saat ini, Saudara Arga Daryanta. Aku melihat Arga menegang. Lehernya bergerak menelan ludah. Tangannya mencengkeram sandaran kursi. Tapi tak ada suara darinya. Hanya kesunyian yang lebih keras dari teriakan. Audit telah dilakukan secara menyeluruh dan independen. Hasilnya, ratusan juta dana operasional dialihkan untuk keperluan pribadi dan diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki afiliasi legal dengan perusahaan. Bukti digital, transfer, dan pengeluaran semua sudah kami arsipkan dan siap dilaporkan ke pihak berwenang. Beberapa petinggi terkejut. Salah satu investor langsung mengangguk pelan, wajahnya berubah dingin. Ayah menatap lurus ke depan. Kemudian, dengan suara lantang namun tetap tenang. Maka dengan ini, terhitung mulai hari ini, Arga Daryanta dinyatakan dipecat secara permanen dari jabatan CEO dan dicabut semua hak serta kewenangannya di perusahaan ini. Seperti pukulan palu ke batu. Ruangan membeku. Kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum, dan atas nama perusahaan serta seluruh pemegang saham, kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kegagalan kami mendeteksi lebih awal tindakan tidak bermoral ini. Arga berdiri mendadak. Wajahnya pucat, seperti tidak percaya. Suaranya gemetar. Pak, Ayah, Laras, kalian gak bisa lakukan ini ke aku. Aku bagian dari keluarga ini.
Ayah menatapnya tajam. Kamu hancurkan kepercayaan yang kami bangun puluhan tahun. Kamu jadikan perusahaan ini alat untuk kepentingan pribadi dan menyakiti anak saya. Kamu bukan keluarga. Kamu hanyalah parasit yang kebetulan menikah dengan anakku. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang geleng-geleng kepala. Ada yang melihat Arga dengan tatapan jijik. Aku melangkah maju. Suaraku tenang, tapi penuh luka yang tak lagi bisa disembunyikan. Aku pernah cinta padamu, Arga. Pernah percaya. Pernah menaruh seluruh hidupku di tanganmu. Tapi sekarang aku sadar, kamu tidak layak bahkan untuk berdiri di ruangan ini. Arga menatapku, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak bergeming. Luka yang dulu membuatku menangis, kini membakarku jadi kuat. Salah satu staf keamanan mendekat padanya dengan hormat. Pak Arga, mohon ikut kami. Barang pribadi Anda akan dikirim ke alamat rumah. Arga mencoba membuka mulut, namun tak ada suara keluar. Langkahnya gontai, dan untuk pertama kalinya, dia tidak terlihat seperti pria yang pernah kucintai, tapi hanya bayangan rapuh dari kebohongan yang terlalu lama dibiarkan hidup. Saat pintu menutup di belakangnya, suasana ruangan masih tegang. Tapi bagiku, itu bukan akhir. Itu permulaan. Permulaan dari hidup baru. Tanpa Arga. Tanpa kebohongan. Dan tanpa luka yang harus kusimpan sendirian. Dulu, setiap kali aku membuka ponsel, notifikasi yang masuk terasa seperti pelukan hangat. Foto-foto romantis bersama Arga disukai ribuan orang. Komentar penuh pujian dan iri. Pasangan idaman. Semoga langgeng selamanya, Kak Laras dan Mas Arga. Habis lihat mereka, jadi percaya cinta sejati itu ada. Aku pernah bangga. Pernah merasa aman dalam citra itu. Citra yang sekarang terasa seperti topeng beracun, menyembunyikan luka yang kian membusuk di balik senyuman manis. Tapi semuanya berubah. Dan perubahan itu cepat, brutal. Seolah-olah dunia maya sedang membalas semua kepalsuan yang dulu dielu-elukan dengan cara yang sangat kejam dan sangat memuaskan. Pagi itu, aku membuka media sosialku dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Seberapa dalam dunia tahu tentang kebusukannya sekarang? Dan di sanalah, di halaman trending, aku melihatnya. CEO Playboy. Suami idaman tipu-tipuan. Bukan cinta, cuma pencitraan. Video-video kompilasi mulai beredar. Cuplikan wawancara Arga tentang kesetiaan disandingkan dengan foto bukti perselingkuhannya. Tertawanya yang dulu menawan kini terdengar seperti cemoohan atas kebodohan publik. Seseorang bahkan mengunggah kolase. Kamera dengan kilat Arga mencium keningku di perayaan ulang tahun pernikahan kami kelima. Disandingkan dengan kamera dengan kilat screenshot transfer dana ke rekening wanita itu, di hari yang sama. Aku menutup mulutku, antara ingin menangis atau tertawa. Rasa itu campur aduk. Terluka. Tapi juga lega. Karena sekarang, dunia tahu. Aku tidak gila. Aku tidak lebay. Aku hanya terlalu lama memendam kebenaran sendirian. Komentar-komentar mulai membanjiri unggahan lama kami. Fix acting pasangan harmonisnya dapat piala Oscar. Ibu Laras sabarnya luar biasa sih. Gue sih udah nyiram orangnya pakai minyak. Giliran ketahuan, nyalahin istri. Tipikal lelaki lemah. Bahkan ibu-ibu yang dulu suka memujinya, kini berubah jadi barisan komentator sinis.
Dulu tiap arisan kita bilang, suami Bularas itu idaman banget. Ternyata idaman semua perempuan, ya Bu. Makanya Bu, jangan iri lihat yang kelihatan di IG. Kadang isinya racun. Arga kehilangan segalanya. Jabatan, reputasi, nama baik. Dan sekarang, kehormatannya jadi bahan lelucon digital. Salah satu akun gosip mengunggah video Arga keluar dari gedung perusahaan hari itu, dengan caption, "Si CEO yang katanya setia, ternyata setianya kedua rekening, miliknya dan selingkuhannya." Viral, disukai ratusan ribu, dibagikan ribuan kali, diputar ulang oleh orang-orang yang mungkin pernah iri padaku. Kini mereka tertawa. Aku menutup layar ponselku, memeluk diriku sendiri di sofa rumah. Masih ada tangis yang tersisa, tapi bukan karena dikhianati. Tangis itu keluar karena aku sadar, aku akhirnya bebas dari ilusi. Dan dunia pun tahu, siapa sebenarnya Arga yang sesungguhnya. Hidup kadang seperti pertunjukan teater. Ada yang memerankan tokoh protagonis, ada yang menjadi antagonis. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat kau sadar, tokoh utama dalam hidupmu selama ini ternyata hanya aktor bayaran, dan skenario cintamu hanyalah naskah penuh kebohongan. Hari itu, berita mengejutkan bukan datang dari kantor, bukan dari pengacara, bukan dari penyelidikku, tapi dari televisi. Pukul 8 malam. Aku duduk sendiri di ruang tamu, masih mengenakan pakaian kerja, mencoba menikmati sedikit waktu hening. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Acara talk show gosip paling terkenal di negeri ini mulai tayang. Dan detik itu juga, wajah yang dulu hanya kulihat lewat unggahan Instagram anonim, kini tampil jelas di layar kaca. Duduk di kursi putih dengan gaun berwarna merah darah, rambut panjangnya tergerai sempurna, bibirnya dipulas merah menyala, Nadia Febriani. Wanita yang telah menodai hidupku. Dan kini, dia duduk di hadapan jutaan mata, dengan suara lirih dan mata yang tampak berkaca-kaca. Saya nggak pernah niat ganggu rumah tangga orang, Kak. Tapi saya juga manusia. Saya juga punya hati. Pembawa acara mengangguk penuh empati pura-pura. Nadia, kamu pernah mengaku hamil. Apa itu benar? Nadia menunduk. Tangannya gemetar. Lalu pelan-pelan ia mengeluarkan secarik foto USG. Ini bukti. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Kak. Dia minta saya gugurkan. Dia bilang, saya cuma pelarian. Dan kalau saya berani buka suara, saya tahu saya bisa dihilangkan. Hatiku mencelos. Dadaku sesak. Tanganku mencengkeram bantal sofa, dan aku menahan air mata yang hampir tumpah. Tapi bukan karena sedih. Bukan. Karena marah. Karena jijik, karena benci. Wajah Arga tiba-tiba muncul di layar, cuplikan lama saat dia diwawancara bersama aku, beberapa tahun lalu. Istri saya itu adalah satu-satunya cinta dalam hidup saya. Perempuan yang tidak akan pernah saya sakiti, apapun yang terjadi. Lalu video itu langsung dipotong dengan rekaman suara dari ponsel Nadia. Suara Arga, jelas, lantang, dan penuh kemarahan. Lu pikir gue bakal nikahin pelacur kayak lu? Jangan mimpi. Bersyukur gue masih mau temuin lu, Nat. Jangan bikin hidup gue susah. Penonton di studio menahan napas. Beberapa bergumam. Suara tawa sinis terdengar dari belakang layar. Komentar netizen mulai membanjiri layar kanan. CEO romantis,
Ternyata predator. Cinta sejati apaan? Ternyata cuma modus doang. Kasihan istrinya, udah dibegoin, dibikin bahan pencitraan pula. Aku mematung. Wajahku terasa panas. Bukan karena malu, tapi karena kemarahan yang mendidih di ubun-ubun. Selama ini aku diam. Aku coba jaga nama baiknya. Aku pikir, meskipun dia pengkhianat, dia masih punya sisa harga diri. Ternyata tidak. Bahkan untuk anak yang dia buat sendiri, dia tak punya sedikit pun belas kasih. Suara ayah mendadak terdengar dari balik tangga. Laras, kamu lihat berita itu? Aku mengangguk pelan. Iya, yah. Ayah duduk di sampingku, menatap layar dengan sorot mata tajam. Lelaki itu bukan cuma pengkhianat. Dia pengecut. Aku memandang ayah. Suaraku bergetar, tapi tegas. Aku gak akan diam lagi, yah. Dia harus bertanggung jawab. Bukan cuma padaku, tapi pada semua orang yang dia tipu. Ayah mengangguk perlahan. Kalau kamu izinkan, ayah akan bantu pastikan dia belajar cara merasa malu. Di depan semua orang. Malam itu, aku tahu satu hal. Perang ini belum selesai. Tapi aku tak sendiri. Dan dunia akhirnya tahu, Arga bukan suami sempurna. Dia hanyalah aktor murahan yang gagal menjaga naskah hidupnya tetap masuk akal. Hujan turun deras sore itu, seperti langit pun ikut merasakan beban yang masih menggantung di dadaku. Petir menyambar sesekali, langit gelap meski jam baru menunjukkan pukul 4. Aku duduk di ruang tengah, menyusuri berkas-berkas audit perusahaan sambil mencoba menenangkan pikiranku yang tak pernah benar-benar tenang sejak badai ini dimulai. Lalu bel rumah berbunyi. Sekali, 2 kali, lalu terus-menerus seperti orang yang tak sabar. Aku beranjak perlahan. Jantungku berdegup tidak karuan. Entah kenapa, aku sudah tahu siapa yang berdiri di balik pintu itu. Dan saat pintu kubuka, dugaanku tepat. Arga. Lelaki itu kini tampak asing. Wajah yang dulu selalu terawat, kini kusut dan tampak lebih tua. Kumisnya tak bercukur rapi, matanya merah dan berkantung, jas yang dulu selalu mahal kini kusut tak terurus. Tangannya menggenggam payung setengah patah, sementara hujan membasahi bahu dan lengan bajunya. Laras, suaranya serak. Aku gak tahu lagi harus kemana. Aku cuma mau bicara. Aku berdiri kaku. Untuk sejenak aku merasa waktu berhenti. Semua luka yang pernah dia gores, semua aib yang terbongkar, semua penghinaan yang harus kutelan, mendadak mengalir kembali seperti tsunami. Tapi aku menahan diri. Bicara, tanyaku datar. Bicara soal apa? Tentang anak yang kamu suruh orang gugurkan? Atau tentang uang ayahku yang kamu pakai untuk beli salon langganan simpananmu? Arga menunduk. Nafasnya berat. Aku salah. Aku akui semuanya. Tapi Laras, aku kehilangan semuanya. Reputasi, pekerjaan, aset, kepercayaan, semua orang ninggalin aku. Teman, kolega, bahkan keluargaku gak mau tahu. Kamu satu-satunya yang mungkin masih. Ia tersendak. Suaranya pecah. Kamu satu-satunya yang bisa selamatkan aku. Hatiku sejenak bergetar. Karena dulu, suara itu adalah rumah. Karena dulu, pria ini adalah tempatku pulang. Tapi sekarang, suara itu hanya sisa dari aktor yang sudah kehilangan panggung. Jadi aku cuma satu-satunya, karena kamu udah kehilangan semua.
begitu? Aku menatap tajam. Bukan karena kamu sadar, bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena aku pilihan terakhirmu. Arga terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Aku melangkah mundur, memandangnya dengan mata yang tak lagi berkaca-kaca, karena air mata itu sudah kering sejak lama. Kamu tahu rasanya, Ga, jadi istri yang dipamerin ke publik tapi dihina di belakang? Kamu tahu gimana rasanya tidur di samping orang yang tiap malam mencium keningku, tapi habis itu pergi ke hotel sama perempuan lain? Kamu tahu gimana rasanya dipanggil, dingin, cuma karena aku kerja. Sementara kamu pakai uang kerja kerasku buat nyenengin wanita yang bahkan gak bisa nyebut namamu tanpa dibayar. Arga meneteskan air mata. Tapi aku tak lagi tersentuh. Luka yang terlalu dalam tak bisa diobati dengan tangis yang datang terlambat. Maaf, Arga, tapi aku bukan pelampung daruratmu. Aku bukan payung yang bisa kamu pakai hanya saat hujan datang. Dan aku, bukan wanita yang akan jatuh cinta pada pria yang menusukku berkali-kali, lalu pura-pura lupa di mana dia menancapkan pisaunya. Aku menarik napas panjang, menguatkan suara. Sekarang, keluar dari rumah ini. Bukan karena aku benci, tapi karena aku akhirnya sadar, aku layak bahagia tanpa kamu. Arga tak menjawab. Ia hanya menunduk. Tubuhnya gemetar. Tapi dia tahu, pintu itu tak akan lagi terbuka untuknya. Aku menutup pintu perlahan. Tapi bagi hatiku, itu bukan sekadar pintu kayu yang menutup. Itu adalah gerbang akhir untuk semua kenangan yang pernah kupeluk terlalu erat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku sudah benar-benar melepaskannya. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung pengadilan agama. Langit mendung, seolah ikut menunduk menyaksikan pertempuran yang akan dimulai. Tapi aku tak gentar. Meski dadaku berdebar, tangan sedikit gemetar, aku tahu ini bukan ketakutan. Ini adalah perasaan akhir yang akan menyelamatkanku. Di tanganku, map coklat berisi dokumen lengkap. Bukti perselingkuhan, transaksi ilegal, rekaman suara, foto-foto hotel, tangkapan layar dari percakapan, dan laporan audit. Semua telah tersusun rapi. Tak sekadar menjadi saksi luka, tapi kini berubah menjadi senjata. Senjata yang akan mengakhiri semuanya. Pengacaraku berdiri di samping, menatapku dengan anggukan tenang. Kita siap, Bu Laras. Aku menarik napas panjang. Bukan, kita siap. Aku sudah siap. Ruang sidang dipenuhi suasana tegang. Beberapa awak media diam-diam menunggu di luar. Sebagian staf pengadilan tampak saling berbisik ketika melihatku dan Arga masuk bergantian. Dia datang dengan pakaian formal, tapi auranya tak lagi sama. Dulu, dia berjalan penuh percaya diri. Kini, langkahnya berat. Wajahnya pucat. Matanya seperti tak tidur berhari-hari. Tapi aku tak peduli. Ketika hakim memulai sidang, suaraku tenang. Bahkan ketika menyebutkan alasanku menggugat. Yang mulia, saya menggugat cerai suami saya, Arga Mahendra, karena telah melakukan pengkhianatan secara emosional, fisik, finansial, dan moral terhadap pernikahan kami. Dan saya memiliki bukti lengkap untuk mendukung pernyataan ini. Pengacara Arga mencoba menyelah. Tapi hakim mengangkat tangan. Biarkan Ibu Laras menyelesaikan keterangannya. Satu persatu bukti kuperlihatkan. Tak terbantahkan. Tak terelakkan. Rekaman video dari CCTV hotel. Transaksi dana perusahaan ke rekening pribadi wanita lain.
Suara Arga menyuruh Nadia menggugurkan kandungan. Percakapan pesan teks yang vulgar dan melecehkan. Dan terakhir, bukti pernyataan publik Nadia dalam wawancara TV. Hakim mengangguk pelan. Sangat jelas dan lengkap. Lalu saat giliran pengacaraku bicara tentang pembagian aset, suaranya dingin dan tegas. Klien kami meminta hak asuh penuh atas anak, seluruh aset rumah tinggal, dan bagian saham serta properti yang selama ini dikuasai tergugat. Karena semua berasal dari sumber kekayaan keluarga Ibu Laras, baik dari ayahnya, perusahaan milik keluarga, maupun harta bersama yang dibangun selama pernikahan. Tergugat hanya menikah ke dalam keluarga besar, tanpa kontribusi berarti secara materi. Arga menoleh padaku. Wajahnya tampak hancur. Laras, kamu serius mau ambil semuanya? Aku nggak akan punya apa-apa lagi. Aku menatapnya lurus. Justru itulah kenyataannya, Arga. Kamu memang tak punya apa-apa lagi. Karena yang kamu bangun selama ini, bukan cinta, tapi kebohongan. Suara itu keluar tanpa gemetar. Mataku tak lagi basah. Karena perempuan yang pernah menangisi pria itu, sudah mati. Sore hari, ketika sidang diskors untuk pertimbangan akhir, aku berdiri di koridor gedung pengadilan. Menatap langit yang masih abu-abu. Tapi ada sinar yang mulai muncul. Bukan dari matahari, tapi dari dadaku sendiri. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih diriku sendiri. Bukan rumah tangga palsu. Bukan pernikahan demi citra. Bukan laki-laki yang tak tahu cara menjaga hati. Hari itu, aku menggugat cerai dengan kepala tegak. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu. Lebih baik jadi janda terhormat, daripada istri dari kebohongan. Dulu, Arga berdiri di puncak dunia. Pria yang dikagumi, dikasihi, dan disegani. Namun kini, segala kemewahan itu seolah runtuh dalam sekejap, meninggalkannya dalam kehampaan yang mencekam. Pagi itu, di sudut apartemen mewah yang kini terasa dingin dan sunyi, Arga duduk terpaku. Telepon genggamnya bergetar tanpa henti. Suara nada dering yang terus-menerus membuat kepalanya seperti dihantam palu. Dengan tangan gemetar, dia mengangkat panggilan pertama. Pak Arga, kami sudah berkali-kali menghubungi Anda. Tagihan vendor sudah menunggak 3 bulan, dan kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suara di ujung sana terdengar dingin dan penuh tekanan. Saya mengerti, saya sedang berusaha menyelesaikannya, jawab Arga serak, berusaha terdengar meyakinkan. Tolong beri saya waktu. Tapi jawaban itu hanya diikuti hening panjang. Tidak ada janji yang bisa ditepati, tidak ada ruang untuk harapan. Di telepon berikutnya, nada suara itu berubah menjadi ancaman halus. Jika Anda tidak membayar dalam 3 hari, kami akan ambil langkah hukum. Kami tidak bisa melindungi kepentingan kami selamanya. Pak. Arga menggigit bibir bawahnya, jantungnya berdegup kencang, tapi mulutnya tak bisa berkata apa-apa lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah surat pemberitahuan datang dari pihak pengelola apartemen. Kami menyesal memberitahukan bahwa karena tunggakan biaya sewa selama 3 bulan berturut-turut, saudara diminta untuk mengosongkan unit apartemen dalam waktu 7 hari. Surat itu membuat dada Arga sesak. Ia menatap langit-langit ruang tamu yang dulu sering dipenuhi tawa dan kebahagiaan, kini hanya menyisakan bayangan kelam. Telepon genggamnya kembali berdering. Kali ini, pesan masuk dari seorang wanita yang dulu ia anggap pelarian dan penghibur hati. Nadia. Pesan itu dingin dan singkat. Arga,
Aku nggak mau terjebak dalam kekacauan ini lagi. Aku sudah capek. Jaga dirimu sendiri. Arga menatap layar, air matanya menetes tanpa suara. Rasa sakit dan penyesalan bercampur menjadi satu, membakar hatinya. Nadia, gumamnya serak, suaranya pecah. Kenapa kau pergi? Kenapa kau tinggalkan aku saat aku paling butuh? Namun, tak ada balasan. Hanya hening yang menyakitkan. Hari demi hari berlalu. Hutang menggunung, surat penagihan berdatangan, dan apartemen mewah itu mulai terasa seperti penjara. Tak ada yang mau menolongnya. Teman-teman yang dulu berbondong-bondong menyambutnya kini menghindar dengan wajah dingin. Reputasinya hancur, dan harga dirinya pun terkubur dalam luka yang semakin dalam. Suatu sore, saat ia sedang duduk di sofa, petugas pengelola apartemen datang dengan ekspresi serius. Pak Arga, waktu Anda tinggal di sini sudah habis. Kami harus mengosongkan unit ini paling lambat minggu ini. Arga mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti belenggu yang menghantamnya bertubi-tubi. Ia menghela napas berat, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan. Aku akan pergi. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Sendiri di apartemen yang dulu menjadi simbol keberhasilan dan kebahagiaan, Arga akhirnya merasakan pahitnya kehancuran. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi janji manis. Hanya kesunyian yang mengikat erat, dan bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Setelah badai yang menghancurkan pernikahanku, aku terperangkap dalam lorong gelap yang panjang, penuh rasa sakit, kekecewaan, dan pengkhianatan. Namun, di balik setiap kegelapan, selalu ada secercah cahaya. Dan aku memilih untuk menemukan cahaya itu, untuk bangkit kembali. Hari-hari awal terasa berat. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, kenangan pahit tentang Arga terus menghantui. Namun, aku tahu aku tak bisa terus terpuruk. Demi diriku, demi masa depanku, aku harus melangkah maju. Aku mulai merancang bisnis kosmetik sendiri, sesuatu yang selalu aku cintai tapi selama ini hanya jadi impian. Dengan tabungan seadanya, aku menyewa sebuah ruang kecil sebagai kantor dan produksi. Setiap malam aku lembur meracik produk, belajar dari internet, dan mencoba lagi sampai sempurna. Suatu sore, ketika aku sedang melakukan live streaming memperkenalkan produk pertamaku, hatiku berdebar kencang. Tiba-tiba komentar dan dukungan mulai membanjiri layar. Orang-orang mulai mengenal siapa aku sebenarnya. Bukan sebagai istri yang terpuruk, tapi wanita yang kuat dan penuh semangat. Seorang pemirsa menulis, "Kamu luar biasa, Laras. Dari cerita pilumu, kamu jadi inspirasi bagi kami semua." Aku tersenyum, air mata bahagia mengalir. Terima kasih. Aku percaya, setiap luka bisa jadi kekuatan. Waktu berlalu, bisnisku makin berkembang. Produk kosmetikku viral di media sosial, terutama karena cerita hidupku yang terbuka dan jujur. Aku diundang ke acara TV, talk show, dan seminar motivasi. Di sana, aku berbagi perjalanan jatuh bangunku, dari yang dulu dibully sebagai istri bodoh, hingga kini dipuja sebagai simbol wanita mandiri. Suatu malam, saat acara televisi, seorang pembawa acara bertanya, "Laras, bagaimana kamu bisa bangkit dari masa-masa paling gelap itu?" Aku menatap kamera dengan penuh keyakinan. Ketika kita berada di dasar jurang, satu-satunya cara keluar adalah dengan memanjat. Tidak mudah, tapi semua berawal dari keputusan untuk tidak menyerah. Aku tahu,
Ini bukan akhir perjuanganku. Tapi aku sudah melangkah di jalan yang benar, jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Hari itu, aku sedang duduk di kafe favoritku, menikmati secangkir kopi sambil membuka ponsel. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari seseorang yang aku tak kenal, sebuah video berdurasi singkat. Dengan rasa penasaran, aku putar video itu. Mataku seketika membelalak. Di dalam video, sosok yang aku kenal betul muncul, berdiri di pinggir jalan yang ramai. Arga, dengan pakaian compang-camping, rambutnya yang dulu selalu rapi kini berantakan tak terurus. Dia sedang mengamen, suaranya serak dan penuh emosi, menyanyikan lagu cinta yang dulu sering dia nyanyikan untukku. Kenangan indah yang pernah kita punya, apakah masih kau ingat, sayang? Wajahnya terlihat penuh luka, matanya sembab, seolah tiap nada lagu itu membawa beban kesedihan yang tak terucapkan. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan iba, beberapa bahkan merekamnya juga. Hatiku tiba-tiba sesak. Ada campuran antara rasa iba dan rasa sakit yang dalam. Bagaimana bisa pria yang dulu kuanggap segalanya, kini jatuh begitu rendah? Aku membalas pesan itu dengan satu kalimat pendek. Arga, apa yang terjadi padamu? Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menusuk. Hari-hari berikutnya, video itu mulai tersebar di media sosial. Netizen yang dulu mengenal Arga sebagai suami sempurna, kini terkejut melihat kenyataan pahit itu. Mereka mengomentari dengan berbagai perasaan, kasihan, mengejek, bahkan ada yang merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Aku duduk termenung, memikirkan nasib pria yang pernah kucintai dan kini terjatuh sejatuh-jatuhnya. Kini aku mengerti sesuatu yang dulu tak pernah kusadari dengan utuh. Cinta sejati bukanlah tentang seberapa sering kau bergandengan tangan di depan umum, atau seberapa banyak kata manis yang kau bisikkan di telinga. Bukan pula tentang pamer kemesraan yang membuat semua orang iri. Cinta sejati adalah bagaimana kau menghormati dan menjaga seseorang di balik layar, saat tak ada satupun mata yang mengawasi. Saat tak ada yang menyaksikan, apakah kau tetap setia? Apakah kau masih punya rasa hormat? Apakah kau masih peduli? Aku tidak menyimpan dendam. Tidak pernah. Karena aku tahu, membiarkan amarah menguasai hati hanya akan melukai diriku sendiri. Tapi aku belajar, dari luka yang paling dalam sekalipun, sebuah pelajaran terindah bisa lahir. Aku tersadar. Semakin kamu pura-pura mencintaiku, semakin Tuhan tunjukkan betapa pantasnya kamu untuk ditinggalkan. Dan kamu tahu, Mas, aku buat kamu jatuh miskin bukan karena aku kejam atau berniat membalas dendam. Aku hanya melangkah keluar dari reruntuhan yang kamu ciptakan, reruntuhan dari cinta yang dulu kau hancurkan dengan ulahmu sendiri. Aku membiarkan keadilan berjalan, membiarkan karma menemukan jalannya. Karena pada akhirnya, yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Dan aku memilih bangkit, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkat diriku lebih tinggi, menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bahagia tanpa bayanganmu. Dari semua luka yang pernah aku terima, dari pengkhianatan dan pengkhianatan yang menyakitkan, aku belajar satu hal yang tak ternilai harganya. Kekuatan sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari dalam diriku sendiri. Kehidupan memang kadang tak adil, dan orang yang kita cintai bisa menjadi sumber luka terdalam. Namun, pada akhirnya, kita yang memilih bagaimana reaksi kita terhadap luka itu. Apakah menyerah, atau bangkit dan menjadi lebih baik? Aku memilih bangkit.
Aku memilih untuk tidak terperangkap dalam kebencian yang hanya akan mengikatku pada masa lalu. Aku memilih untuk memaafkan bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas untuk damai. Cinta sejati bukan sekadar kata-kata manis dan janji-janji kosong. Ia adalah rasa hormat, kesetiaan, dan kejujuran yang tulus, yang terjaga bahkan saat tak ada siapapun yang menyaksikan. Kini aku berdiri di sini, bukan sebagai wanita yang hancur, tapi sebagai perempuan kuat yang menemukan kebahagiaannya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan satu hal yang pasti, siapapun yang menghancurkan cinta, akan menuai kehancuran sendiri. Karena hidup ini adil, dengan caranya yang tak terlihat.